Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahtanaya Ajining Tias, NPM 21901081472, kelas M7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Anggaran Biaya Usaha dan Rencana Laba. Langsung saja yang pertama yaitu Rencana Anggaran Biaya Usaha, yakni adalah rencana pengeluaran biaya atau uang terhadap suatu usaha, pekerjaan, atau proyek yang disusun secara terperinci. Rencana anggaran biaya merupakan pedoman dalam mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan eh, dengan tertera dalam anggaran tersebut. Selanjutnya, contoh rencana anggaran biaya. Ada 4 contoh. Yang pertama, rencana anggaran biaya jalanan, yaitu salah satu kegiatan yang memerlukan dokumen RAP yang juga merupakan rencana awal proyek. Tujuan utama dokumen ini tidak lain adalah untuk meminimalkan kemungkinan adanya hambatan pembiayaan pada saat berjalannya pengerjaan proyek. Yang kedua, RAP event. Jika proyek jalanan dirasa terlalu sulit, membuat rencana anggaran biaya untuk event-event adalah rencana yang paling sederhana. Biasanya ini juga dikenal dengan proposal kegiatan yang membuat rencana pembiayaan acara. Tiga, yaitu RAP organisasi. Adalah kegiatan organisasi misal OSIS, organisasi masyarakat, kampus, dan sebagainya. Semua kegiatan tentu memerlukan adanya perencanaan anggaran sebelum dijalankan. Beberapa poin yang diperhatikan adalah sumber pendapatan organisasi, sewa gedung, sewa alat, tarif bintang tamu, dan konsumsi. Dan yang terakhir yaitu RAP bisnis. Tidak hanya event atau proyek, bisnis juga memerlukan adanya RAP yang baik dan terinci. Tentu saja dalam hal bisnis RAP diperlukan agar tidak ada pembengkakan biaya pada beberapa pos. Sederhananya, RAP bisnis meliputi menghitung anggaran bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi yang termasuk pengadaan bahan, biaya angkut, dan perawatan. Selanjutnya yaitu ada langkah membuat rencana anggaran biaya. Terdapat 5 rencana. Yang pertama, membuat daftar pekerjaan. Membuat rencana anggaran biaya adalah menulis daftar pekerjaan apa saja yang akan dilakukan dalam suatu usaha. Buat daftar ini untuk semua divisi, yaitu produksi, operasional, pemasaran, dan keuangan. Dari daftar tersebut akan diketahui biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha itu. Yang kedua, memasukkan pembelian peralatan. Masukkan juga pembelian peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha itu, misalnya mesin produksi, motor atau mobil untuk mengantarkan produk ke customer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghitung biaya tetap. Memasukkan biaya tetap yaitu pengeluaran yang selalu terjadi dalam menjalankan usaha itu. Biaya tetap meliputi gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, biaya internet, dan lain-lain. Jika belum diketahui biaya tetap tersebut, masukkan nilai estimasi yang berkisar tidak terlalu jauh dari biaya yang akan muncul. Yang keempat, menganalisa biaya tak terduga. Memasukkan biaya tak terduga juga harus dilakukan dalam membuat rencana anggaran biaya, karena hal-hal tak terduga biasanya akan terjadi dalam menjalankan suatu usaha atau pekerjaan. Buatlah anggaran biaya tak terduga dengan nilai yang cocok untuk jenis usaha Anda, karena setiap usaha pasti berbeda risiko hal tak terduga yang bisa muncul. Yang kelima, melakukan rekapitulasi. Hal ini dalam membuat rencana anggaran biaya adalah membuat rekapitulasi atas pencatatan biaya-biaya tersebut. Tujuannya adalah agar laporan atau data yang disediakan lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Dengan melihat rekapitulasi, pemilik bisnis akan lebih cepat dalam memahami kebutuhan biaya yang diperlukan. Materi yang kedua yaitu perencanaan laba. Perencanaan laba menurut Supriyono
adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang dan akan dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu dalam menetapkan sasaran laba, ada 3 prosedur yang dapat digunakan, yaitu dalam metode priori, sasaran laba mendominasi perencanaan. Pada permulaan manajemen menentukan spesifikasi suatu tingkat pengembalian yang diharapkan dan kemudian menuangkan realisasi dari sasaran tersebut melalui perencanaan. Yang kedua dalam metode posteriori. Sasaran laba adalah merupakan subordinasi dari perencanaan dan dinyatakan sebagai suatu hasil dari perencanaan. Dan yang terakhir, dalam metode pragmatik, manajemen menggunakan suatu standar laba yang telah diuji dan disetujui oleh pengalaman. Selanjutnya, yaitu terdapat perencanaan laba memiliki manfaat atau keuntungan. Ada 5 manfaat, yaitu yang pertama, perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, perencanaan laba menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi antar sesama manajer. Yang keempat, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari setiap tingkatan manajemen. Dan yang terakhir, anggaran menyediakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu-individu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.